Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi kombinasi linier variabel. A1 sampai AP adalah konstanta dan kombinasi linier dari elemen vektor Y. Z sama dengan A1 dikali Y1 sampai AP dikali YP atau sama dengan A aksen dikali Y, di mana A aksen adalah A1 sampai AP. Jika vektor koefisien yang sama diterapkan pada setiap Y di sampel ZI sama dengan A1 dikali Y1 sampai AP dikali YIP, atau sama dengan A aksen dikali YI, di mana I-nya adalah 1 sampai N. Rata-rata sampel Z dapat ditemukan dengan rata-rata nilai N, di mana Z1-nya sama dengan A aksen Y1, Z2 sama dengan A aksen Y2, sampai Zn sama dengan A aksen Yn. Atau sebagai kombinasi linear dari Y, vektor main sampel dari Y1 sampai Yn. Yang dilambangkan dengan Z sama dengan 1/N, dikali dengan sigma dari 1 sampai N Zi, atau sama dengan A aksen dikali Y bar. Variansi sampel dari Zi atau sama dengan A aksen kali Yi, di mana I-nya adalah 1 sampai N, dapat dicari sebagai variansi sampel dari Z1 sampai Zn, atau langsung dari A dan S, di mana S adalah sampel matriks kovariansi dari Y1 sampai Yn. S kuadrat yang dirumuskan dengan S kuadrat, yaitu sigma dari 1 sampai N, Zi min Z bar kuadrat bagi dengan N-1, atau sama dengan A aksen dikali S dikali A. Bahwa X kuadrat itu adalah A aksen dikali S kali A adalah analog multivariat dari hasil univariat S kuadrat sama dengan A kuadrat S kuadrat, di mana Zi itu sama dengan A kali YI, di mana I-nya adalah 1 sampai N. Dan S kuadrat adalah variansi dari I1 sampai Yn. Karena variansi selalu negatif, kita selalu memiliki S kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan karena A dikali SA itu lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap A, maka hasilnya akan positif. Jika variabel kontinu nggak berhubungan linear, dan jika N1-nya itu lebih besar daripada P, sehingga S itu memiliki rank penuh, maka S pasti positif dengan probabilitas itu mendekati 1 ataupun 1. Jika kita mendefinisikan kombinasi linear lain, W sama dengan B aksen Y, itu sama dengan B1 kali Y1, sampai BP kali YP, di mana B aksennya adalah B1 sampai BP, adalah vektor konstanta yang berbeda dengan A aksen, maka sampel kovarian Z dan W diberikan oleh, di mana W-nya itu adalah sigma 1 sampai N, di mana ZI min Z bar itu dikali dengan WI min W bar, itu dibagi dengan N-1, atau sama dengan A aksen dikali SB. Sampel antara Z dan W ini itu diperoleh dari A aksen SB dibagi dengan akar dari A aksen SA dikali dengan B aksen SB. Selanjutnya, untuk populasi properti. Untuk memperoleh rata-rata populasi dari Z, di mana ekspektasi Z itu sama dengan ekspektasi A dikali Y, di mana A-nya itu adalah konstanta, A-nya keluar, sehingga menghasilkan A aksen dikali mu. Dan untuk juga variansi populasinya, sigma kuadrat itu sama dengan var A aksen kali Y, di mana A aksennya keluar, dikali dengan sigma A. Terus untuk W yang sama dengan B aksen Y, di mana B-nya adalah vektor konstanta yang berbeda dari A, dan juga kovariansi populasi dari Z yang sama dengan A aksen Y, dan juga W yang sama dengan B aksen Y, itu diperoleh variansinya ZW, yaitu sama dengan sigma dari ZW atau sama dengan A aksen dikali dengan sigma B. Lalu ada korelasi populasi antara Z dan W, di mana rho-nya itu atau relasinya antara A aksen Y dan B aksen Y itu sama dengan rho ZW itu sama dengan sigma ZW dibagi dengan sigma Z dikali dengan sigma ZW, atau sama dengan A dikali sigma B dibagi akar dari A dikali sigma A dikali B dikali sigma B. Lalu akan diperolehlah mean vektor populasinya, yaitu AY itu sama dengan A dikali mu, dan juga kovariansi AY itu sama dengan A dikali dengan sigma aksen. Lalu general linear transformation dari Z sama dengan AY plus B itu mempunyai mean vektor populasinya dan kovarian matriksnya itu yaitu AY plus B itu sama dengan A dikali mu plus B. Lalu ada juga variansi AY plus B itu sama dengan A dikali sigma dari A aksen.
Lalu bab 311 yaitu mengukur variabilitas keseluruhan. Matriks kovariansi terdiri dari variansi variabel P dan kovarian antara semua pasangan variabel dan merupakan gambaran multifaset dari seluruh variansi dalam data. Matriks kovarian bertujuan untuk memiliki nilai numeric tunggal untuk penyebaran multivariat keseluruhan. Salah satu ukuran tersebut adalah generalisasi sample variance, didefinisikan sebagai determinan dari matriks kovarian. Generalisasi sample variance itu dilambangkan dengan sigma S atau mutlak S. Variasi sampel yang digeneralisasikan memiliki interpretasi geometris, di mana perpanjangan dari elips yang lebih dari 2 dimensi itu disebut dengan hyperelips. Dimensi P atau hyperelipsoida, di mana Y min mu Y itu transpose dikali dengan Y min mu Y sama dengan A kuadrat, yang berpusat di Y dan berdasarkan standarisasi jarak pusat berisi proporsi pengamatan Y1 lebih besar dari Y2 sampai Yn dalam sampel, di mana elipsoid itu Y min mu Y itu transpose dikali dengan Y min mu Y memiliki sumbu yang sebanding dengan akar kuadrat dari nilai eigen S pangkat setengah. Dapat ditunjukkan bahwa volume elipsoida sebanding dengan jika nilai eigen terkecil lambda P ini adalah 0 dan tidak ada sumbu dalam arah dan elipsoidanya itu terletak seluruh dalam subruang dimensi P-1 dari ruang P, akibatnya volume dari ruang P adalah 0. Jadi, jika nilai eigen P-nya sama dengan 0, dan juga mutlak X sama dengan 0, nilai eigen 0 ini menunjukkan redundansi dari bentuk hubungan linear antara variabel. Salah satu solusi ketika lambda P-nya sama dengan 0 adalah menghapus satu atau lebih variabel. Ukuran lain dari variabilitas keseluruhan yaitu total sample variance hanyalah trust S atau S1 tambah S2 sampai SPP. Di mana secara umumnya tuh untuk kedua mutlak S dan trust S itu nilai yang relatif besar mencerminkan penyebaran yang luas dari Y1 sampai Y2 lebih besar daripada YP tentang Y, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan konsentrasi yang lebih dekat tentang Y. Nilai yang sangat kecil dari mutlak S ataupun mutlak R dapat menunjukkan hamburan kecil ataupun multikolinearitas, yaitu menunjukkan hampir linier hubungan dalam satu set variabel. Multikolinearitas mungkin disebabkan oleh korelasi ganda yang tinggi antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya. Selanjutnya masuk ke bab 13 jarak antar vektor. Jarak antara dua titik hanyalah perbedaan antara nilai-nilai mereka. Untuk memeriksa jaraknya tersebut, kita menggunakan dari mu1 kurang mu2 dibagi sigma ataupun mutlak dari Y bar min mu per sigma dari Y. Untuk mendapatkan ukuran jarak yang berguna dalam multivariat, kita harus mempertimbangkan tidak hanya variasi variabel, tapi juga kovariansi ataupun korelasinya. Jarak Euclidean antara dua vektor Y1 min Y2 transpose dikali dengan Y1 min Y2 adalah nggak berguna dalam beberapa situasi, dikarenakan nggak adanya penyesuaian untuk varians ataupun covariance. Untuk jarak statistikal memasukkan inverse dari matriks covariance, yaitu D kuadrat sama dengan Y1 min Y2 transpose dikali dengan S inverse dikali dengan Y1 min Y2. Di mana contoh lainnya juga bisa diterapkan seperti D kuadratnya itu sama dengan Y bar min mu ditranspose dikali dengan S inverse dikali dengan Y bar min mu, dan lain-lain. Jarak kuadrat antara dua vektor yang sering disebut sebagai jarak Mahalanobis. Jika secara acak, variabel memiliki varians yang lebih besar dari yang lain, ia menerima bobot yang relatif lebih sedikit dari jarak Mahalanobis. Demikian pula, dua variabel yang sangat berkorelasi tidak berkontribusi sebanyak dua variabel yang kurang berkorelasi. Penggunaan kebalikan matriks kovarian dalam jarak Mahalanobis memiliki efek yang pertama itu adalah standarisasi semua variabel ke varians yang sama. Dua, menghilangkan korelasi. Di mana dirumuskan itu
segitiga kuadratnya itu sama dengan Z aksen Z, di mana Z-nya itu adalah sigma setengah diinversin dikali dengan Y bar min mu, itu menghasilkan kovariansi dari Z-nya itu adalah seper N dikali dengan I. Oleh karena itu, variabel transformasi dari Z1 sampai ZP nggak berkorelasi, dan juga masing-masing memiliki variansinya itu sama dengan seper N. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.